Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu. Hari ini kita akan masuk dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Saya akan mengulangi ayat ke-14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah gereja yang bertumbuh. Ya, sekali lagi gereja yang bertumbuh. Jelas sekali kalau kita membaca tadi ayat ke-14, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, setiap hari mereka bertambah-tambah dengan orang yang percaya. Semakin banyak yang menjadi percaya. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi di sini kita melihat ada pertumbuhan yang luar biasa dalam gereja mula-mula ini, ya. Karena setiap hari ada saja yang menjadi percaya. Bahkan jumlah mereka menjadi ribuan orang dalam waktu singkat. Ini sungguh luar biasa. Ya, pelayanan yang luar biasa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana gereja mula-mula ini bisa mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa? Apa yang menjadi faktor penunjang dari pertumbuhan gereja ini? Ya. Dalam pembacaan tadi kita melihat ada dua hal penting yang perlu kita pelajari. Dalam ayat 12 dikatakan demikian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, dalam ayat ini ada dua hal penting yang menjadi dasar bagaimana gereja mula-mula bisa bertumbuh dengan luar biasa, dengan pesat. Bahkan dikatakan mereka sangat dihormati. Ya, apa yang membuat hal itu terjadi? Yang pertama, ayat 12 bagian A dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi terjadi banyak tanda, banyak mujizat di antara orang banyak. Ada kuasa yang luar biasa di sana. Ya, ada kesembuhan, ada pemulihan. Ya, itu sungguh luar biasa. Ini faktor yang sangat menentukan dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Ya. Ada banyak orang datang karena mereka membutuhkan mujizat. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-15, bahkan mereka membawa orang sakit ke jalan-jalan raya. Mereka membaringkannya di pinggir jalan. Sehingga ketika Petrus lewat, mereka disembuhkan. Setidaknya kena bayangannya saja, mereka yakin mereka akan sembuh. Jadi sungguh luar biasa kebangunan yang terjadi dalam jemaat mula-mula ini, ya. Dan dikatakan dan juga orang banyak dari luar kota, ya, dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun,
Ya, kita melihat di sana membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sungguh luar biasa. Semua orang yang datang, yang percaya disembuhkan. Berarti kita di sini melihat ada kuasa yang luar biasa di dalam gereja yang mula-mula ini. Ya. Apakah kuasa ini masih berlaku sampai sekarang? Ada banyak orang yang menyaksikan kuasa ini masih berlaku. Dengan berdalih ini, itu. Tapi kebenaran firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semua orang yang datang disembuhkan. Kalau saya sendiri memiliki prinsip firman ini masih tetap berlaku sampai hari ini. Tapi pertanyaan bagi kita, bagaimana firman ini bisa berlaku? Apa yang terjadi sebenarnya pada jemaat mula-mula ini? Kenapa mereka bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa? Apa yang membuat di dalam gereja mula-mula ini ada kuasa yang begitu luar biasa? Jelas kalau kita ingat janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menerima kuasa. Tetapi untuk hal ini saya mungkin akan mengambil pendekatan pada bagian sebelumnya. Ya, kalau dalam pasal 4, ya, kalau Bapak Ibu mengingat khotbah saya sebelumnya tentang doa jemaat, dalam pasal 4 kita melihat di sana bagaimana mereka berdoa. Saya yakin ini imbas dari doa mereka di pasal yang tercatat dalam pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Ya. Jadi mereka mengalami mujizat ini karena doa jemaat dalam pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Ya, saya akan membaca dalam ayat yang ke berapa saja, ya. Dalam ayat yang ke 29 ya sampai 30, ya. Sampai 31 saya akan bacakan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya pikir dasar dari apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, pada gereja mula-mula ini adalah doa mereka pada pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 31 ini. Mereka berdoa minta Tuhan menyatakan kuasa. Ya. Jadi ini doa mereka. Mereka tidak sedar berdoa basa-basi, tapi mereka benar-benar minta, Tuhan berikan kami keberanian untuk beritakan firman. Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk mengadakan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda, sehingga orang bisa percaya. Ya, karena di hampir semua daerah, hampir semua lapisan masyarakat, mereka semua membutuhkan tanda. Ya, dengan tanda ini akan menguatkan berita firman Allah. Karena itu mereka meminta tanda, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya. Jadi apa yang terjadi pada pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16, di mana jemaat ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena mereka berdoa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sebagai gereja Tuhan di masa sekarang ini, kita bukan saja sekedar berjalan begitu saja. Ya, yang penting gereja berjalan, ibadah berjalan. Tetapi kita harus berdoa minta Tuhan mengulurkan tangan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yang pertama tentu kita minta keberanian untuk memberitakan firman. Karena sekarang ini dengan berbagai aturan membuat banyak orang takut memberitakan firman. Dengan berbagai larangan, ancaman, orang mulai berhati-hati. Ya, saking hati-hatinya sampai tidak pernah memberitakan kebenaran. Ini terjadi pada jemaat mula-mula.
ketika mereka ditekan, mereka berdoa minta keberanian untuk memberitakan firman. Dan mereka juga berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan, supaya ada mujizat dan tanda-tanda. Ini pelajaran penting bagi kita, gereja di masa sekarang ini. Gereja akan bertumbuh kalau kuasa Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan diberitakan, kuasanya dinyatakan. Ini akan membuat pertumbuhan yang luar biasa. Gereja akan bertumbuh dengan pesat. Ada banyak orang akan percaya. Belakangan ini sangat jarang orang percaya karena salah satunya tidak ada perbedaan. Ya, sama saja. Apa yang mereka yakini dengan apa yang ada pada gereja tidak ada jauh perbedaan. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai gereja di masa sekarang ini, kita berlutut minta Tuhan memberikan keberanian untuk kita memberitakan Injil, memberitakan firman. Dan juga minta supaya Tuhan mengulurkan tangan, mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, supaya orang boleh melihat bahwa berita yang disampaikan itu benar. Ini yang pertama. Rahasia pertumbuhan gereja mula-mula karena di dalam gereja ini ada kuasa. Rasul-rasul memberitakan firman dengan kuasa, dengan tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan bayangannya saja membuat orang sembuh. Sungguh luar biasa kuasa yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa di masa sekarang ini supaya Tuhan menyatakan kuasa di dalam gereja-gereja, sehingga orang-orang boleh mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan, boleh rindu datang pada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 12 juga dikatakan demikian bagian yang B, semua orang percaya dalam selalu berkumpul di Serami Salomo dalam persekutuan yang erat. Semua orang percaya selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Ya, ini sungguh luar biasa. Faktor kedua dari pertumbuhan gereja mula-mula adalah jemaat hidup dalam persekutuan yang erat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ya, dalam pasal 4 juga, dalam ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37 ya, kita sudah bahas bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Saya sudah jelaskan di sana bagaimana mereka bisa mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah karena mereka bersatu, mereka sehati, mereka hidup dalam persekutuan yang erat. Mereka saling tolong, saling bantu, bahkan mereka rela menjual harta milik untuk bisa membantu sesama orang percaya. Ya. Jadi sungguh luar biasa teladan jemaat mula-mula ini. Dan hal ini tentu membuat orang tertarik untuk mengenal kekristenan, bahkan bergabung ke dalam gereja, ke dalam persekutuan. Apakah gereja saat ini menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi lingkungan, bagi masyarakat? Apakah gereja disegani? Atau jangan sampai gereja menjadi bahan omongan yang tidak baik di lingkungan-lingkungan. Karena tidak jadi berkat, tidak jadi kesaksian, terjadi perpecahan, terjadi keributan di dalam gereja. Tetapi belajar dari jemaat mula-mula, mereka bersatu, mereka hidup dalam persekutuan yang erat. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka mementingkan kepentingan bersama sebagai sesama warga kerajaan Allah. Tapi yang Tuhan Yesus, ini faktor yang sangat mendukung pertumbuhan gereja mula-mula. Teladan hidup mereka di tengah-tengah lingkungan yang egois, di tengah lingkungan yang mementingkan diri sendiri, ada suatu kelompok, yaitu gereja atau jemaat. Mereka bersatu, mereka saling mendukung, mereka saling menopang. Tentu ini membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalamnya. Mereka melihat ada persatuan yang erat,
ada kasih yang mesra, di mana mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Gereja akan bertumbuh kalau orang diberkati lewat sikap gereja itu sendiri. Gereja akan didatangi banyak orang. Orang akan datang ikut bergabung dalam persekutuan, dalam sebuah gereja. Kalau orang melihat di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada persatuan. Tetapi di mana ada perpecahan, di situ pasti ada perpisahan, ada kehancuran. Tapi di mana ada kesatuan, di sana akan ada pertumbuhan. Dua hal ini sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Gereja mula-mula bisa berkembang dengan pesat seperti yang dikatakan dalam ayat 14 tadi. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi setiap hari ada saja orang yang percaya. Ada dua hal tadi. Yang pertama, karena mereka melihat tanda-tanda yang luar biasa. Mendengar firman, mendengar kebenaran, dan melihat tanda mujizat yang luar biasa. Yang kedua, karena mereka melihat teladan hidup jemaat yang erat, yang bersatu, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja sekarang juga pasti bisa bertumbuh seperti jemaat mula-mula. Tantangan tentu tidak jauh beda. Jemaat mula-mula juga menghadapi tantangan, kesulitan. Kita sudah membahas di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana mereka diancam, bagaimana mereka dianiaya. Tetapi oleh karena ada kuasa di dalam gereja, ada persatuan yang erat, persekutuan yang erat di dalam jemaat, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada pertumbuhan gereja. Ada orang-orang yang dibaptis. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekarang. Kita minta kepada Tuhan supaya gereja kita dibangun oleh Tuhan. Supaya Tuhan memberikan keberanian buat hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman. Dan Tuhan mengulurkan tangan untuk menyatakan kuasa. Supaya ada tanda-tanda dan mujizat. Dan juga sebagai jemaat Tuhan, mari kita saling bersatu. Meninggalkan egoisme, meninggalkan kepentingan diri, dan memandang hanya kepada Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Setiap hari Tuhan menambahkan dengan bilangan orang yang diselamatkan. Kiranya firman ini menolong kita, menguatkan kita. Supaya kita menjadi gereja-gereja yang misioner, gereja-gereja yang bertumbuh, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Serta kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin.